Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Jadi hari ini saya akan membawakan dongeng dari Kalimantan Barat yang berjudul Batu Menangis. Oke, berikutnya. Alkisah. Di sebuah desa terpencil di Kalimantan Barat, Indonesia, hiduplah seorang janda tua dan seorang anaknya yang cantik jelita bernama Darmi. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang terletak di ujung desa. Kehidupan mereka menjadi susah semenjak ayah Darmi meninggal. Ayah Darmi tidak meninggalkan harta warisan sedikit pun. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ibu Darmi bekerja di ladang atau sawah milik orang lain. Sedangkan Darmi adalah seorang gadis yang manja. Apapun permintaannya harus dikabulkan. Selain manja, dia juga adalah seorang anak yang pemalas. Kerjanya hanya bersolai dan mempercantik dirinya di depan cermin. Setiap kali ibunya menyuruhnya untuk membantunya mencari nafkah di sawah, ia selalu menolak. Nak, ayo bantu ibu ke sawah. Aku tidak mau. Sawah itu panas. Lagi pula, nanti kulit dan kukuku menjadi gosong terkena lumpur. Apakah kamu tidak kasihan melihat ibu, nak? Tidak, biarkan saja ibu yang tua pergi ke sawah. Lagi pula, mana mungkin ada laki-laki yang tertarik dengan wajah ibu yang sudah keriput itu. Begitulah perkataan anaknya setiap kali ibunya menyuruhnya untuk pergi ke sawah. Akhirnya, Ibu Darmi pun pergi ke sawah untuk bekerja, dan Darmi tetap tinggal di gubuk dan terus bersolai untuk mempercantik dirinya sendiri. Setelah sang ibu pulang dari sawah, Darmi meminta uang upah hasil yang diperoleh ibunya. Ibu, mana uang upahnya itu? Jangan, nak. Uang ini untuk kebutuhan kita hari ini. Tapi Bu, bedaku sudah habis. Aku harus membelinya yang baru. Kamu memang anak yang tidak tahu diri. Taunya hanya menghabiskan uang tapi tidak tahu bekerja. Meskipun sang ibu marah, sang ibu tetap memberikan uang upah itu kepada Darmi. Setiap kali ibunya mendapatkan uang upah dari hasil bekerja, Darmi selalu membelikannya untuk alat-alat kecantikan yang lain. Dan hal itu terus berulang-ulang, bahkan hampir setiap harinya. Suatu hari, ketika ibu Darmi hendak pergi ke pasar, Darmi berpesan untuk membelikannya alat-alat kecantikannya di pasar. Tapi sang ibu tidak tahu alat kecantikan apa yang Darmi maksud. Akhirnya, sang ibu menyuruh Darmi untuk mengikutinya pergi ke pasar. Nak, kalau begitu, ayo ikut ibu saja ke pasar. Aku tidak mau ikut ibu ke pasar. Tapi nak, ibu tidak tahu barang apa yang mau kamu beli. Baiklah, aku akan ikut ibu ke pasar. Tapi dengan satu syarat, ibu harus berjalan di belakangku. Tapi kenapa, nak? Ibu, aku itu malu. Aku malu berjalan berdampingan dengan ibu. Mengapa harus malu, nak? Bukankah aku itu ibu kandungmu? Ibu, seharusnya ibu berkaca.
Lihatlah wajah ibu yang sudah keriput itu dan pakaian ibu yang sudah kotor. Aku malu memiliki ibu yang berantakan seperti itu. Dengan berat hati, akhirnya mereka berdua pergi ke pasar secara beriringan. Si Darmi yang cantik dengan pakaian yang bagus berjalan di depan, sedangkan sang ibu yang sudah sangat tua dengan pakaian yang kotor dan penuh tambalan berjalan di belakang. Penampilan mereka sangat berbeda, seolah-olah mereka tidak berasal dari keluarga yang sama. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan salah satu seorang teman Darmi yang tinggal di kampung lain. Hei Darmi, dari mana kamu? Aku hendak pergi ke pasar. Oh, lantas siapa di belakangmu itu? Apakah dia ibumu? Hah? Ibuku? Tentu saja bukan. Aku tidak mungkin memiliki ibu seperti itu. Jadi, dia adalah pembantuku. Laksana disambar petir, sang ibu mendengar ucapan putrinya. Namun, sang ibu masih diam dan menahan rasa sedihnya itu. 1-2 kali, sang ibu masih saja tetap diam, menahan rasa sedihnya. Namun, sudah berkali-kali hal itu terjadi selama perjalanan pergi ke pasar. Akhirnya, sang ibu memilih untuk berhenti di pinggir jalan. Hal itu membuat Darmi keheranan, lalu mengamuk dan bertanya,